Menurut kalian enaknya bagaimana? Apakah kita harus menyerang mereka sekarang? Ataukah kita memantau dulu sampai kita melihat adanya Paman Bill dan juga Alicia? Tanya Meruang pada yang lain. Kepada Valen, Revan dan juga Tuan Willy. Rasa-rasanya lebih baik kita menunggu pergerakan mereka terlebih dahulu karena kita tidak tahu ke arah manakah mereka akan melangkah. Kata Revan dengan nada bingung karena dia sendiri masih bingung apa yang harus dilakukan karena untuk menyerang langsung ke markas lawan membutuhkan energi dan juga strategi yang tepat. Jelas mereka sudah tahu tentang rumah besar milik Tuan Wong. Tadi berarti mereka sudah dalam posisi menyerang. Menurut pemikiranku sih lebih baik kalau kita bisa menyerang saja dulu karena kemungkinan kita untuk menang lebih besar daripada kalau kita harus menunggu. Kata Valen menggebu-gebu. Kita butuh strategi tepat dan juga peralatan kita harus komplit karena kita melawan seseorang yang memiliki persenjataan yang mumpuni. Bagaimana kalau kita juga libatkan polisi atau Interpol? Terutama Interpol ya. Mereka akan menjadi tameng yang bagus. Jadi gini kita menginformasikan kepada pihak kepolisian untuk menyerang atau memberitahukan kalau ternyata Alicia itu berada di tempat itu biarkan polisinya akan menyisir ke sana terlebih dahulu. Kalau seandainya terjadi baku tembak atau terjadi masalah, toh yang menangani orang-orang yang cukup kompeten baru kemudian kita akan mengikuti mereka dengan pantauan satelit terus kita turut menyerang jadi kita menumpuki pihak kepolisian saja di sana. Untuk itu kita butuh komandan polisi Nawa untuk membawa Interpol agar lebih komplit dan lebih berpengalaman aja. Kata Meruang melontarkan sebuah ide. Rasanya ide Tuan Wong itu menarik dan patut dilaksanakan. Jadi mereka bertiga hanya mengangguk-anggukan kepalanya tanda mereka menyetujui apa yang dipikirkan oleh Mr. Wong. Oke. Valen bisa langsung menghubungi komandan polisi Nawa agar bisa langsung menggerakkan pasukannya menuju pulau itu. Nanti kita memantau dari satelit yang kita miliki. Kemudian kita bisa menyerang bebarengan bersama dengan pihak kepolisian dan Interpol. Palingan mereka hanya memiliki pasukan dalam jumlah yang tidak terlalu besar. Kalau kita berangkat bersama-sama dengan kepolisian dan juga Interpol berarti pasukan kita 3 kali lipat daripada pasukan mereka. Diharapkan dengan begitu kita bisa melumpuhkan mereka dan mencari Bill beserta Alicia. Mudah-mudahan saja rencana kita kali ini berhasil. Jadi kita bisa menangkap Bill dan Alicia. Bagaimana menurut kalian? Tanya Tuan Wong setelah membeberkan semua rencana yang ada di dalam pikirannya. Aku setuju. Aku akan mencoba menghubungi komandan polisi Nawa terlebih dahulu. Sehingga dia bisa mengatur strategi yang bisa dibagikan kepada kita. Kapan kita harus menyerang? Dan bagaimana kita menyerangnya? Kata Valen sambil menggosok-gosokkan kedua belah tangannya tanda dia merasa antusias dengan apa yang menjadi pikirannya. Oke kalau begitu sekarang kamu menghubungi komandan polisi tersebut dan aturlah rencana supaya ya kita bisa mendompleng pasukan polisi dan juga pasukan Interpol. Sejujurnya aku sudah tidak sabar untuk menemukan yang namanya Billy dan Alicia. Mereka berdua adalah ular yang sangat licik. Kita harus bisa membunuhnya. Kalau nanti pihak kepolisian tidak mau menyerahkan mereka kita pura-pura saja membunuhnya karena kita salah sasaran. Jadi pihak kepolisian tidak bisa menuntut kita atas pasal-pasal pembunuhan. Kata Tuan Wong dengan nada yang sangat geram. Valen pun tampak menyetujuinya bahkan matanya berbinar-binar karena bahagia. Oke aku akan meneleponnya di kamar. Lebih baik kita beristirahat dulu saja. Aku juga akan membantu Anin untuk mengurus kedua anakku. Kata Valen sambil berpamitan dengan ayahnya Revan dan juga Tuan Wong. Halah, mau mengurus anak apa mau mengurus ibunya? Kamu itu modus aja kerjanya.
kata Revan dengan sebal. Langsung aja Valen berusaha membuat Revan menjadi kepengen. Ya dua-duanya dong bisa mengurus anak dan istri kan jadi pahala, apalagi kalau memberi nafkah batin kepada sang istri tentu pahalanya akan lebih besar, soalnya kasihan juga tuh sama istri karena dia di dalam kamar mengurus Liam dan Lios sendirian. Kata lain membela diri. Ya sudah sana. Kita semua juga harus istirahat dulu sebelum memikirkan lagi untuk berperang dengan orang-orang bayaran itu. Kita harus jaga fisik dan stamina kita menghadapi Hunter Death, kata Tuan Ruang sambil berdiri dan hendak keluar dari kamar menuju kamar utama agar dia sendiri bisa cepat beristirahat. Valen bergegas masuk ke kamar yang dipakai Anindya beserta kedua anaknya. Demi keamanan anaknya tidak diizinkan untuk tidur terpisah dengan dirinya. Jadi dia dan Anindya tidur bersama dengan kedua anaknya. 2 box bayi milik anak-anaknya itu ditaruh di dalam kamar mereka. Perawat yang sudah diinterogasi oleh anak buah Tuan Wong kembali menempati ruang kamar yang biasa dia tempati bersama dengan kedua anaknya. Sekarang Anindya hanya meminta tolong kalau sedang kerepotan memberikan ASI kepada kedua anaknya. Tuan Wong juga memberikan salah satu asisten rumah tangganya untuk membantu Anindya bersama 1 orang perawat yang sudah diinterogasi oleh anak buah Tuan Wong. Anak-anak apakah sudah tidur? Tanya Valen saat dia masuk ke dalam ruangan kamar yang dihuni istrinya dan kedua anaknya. Valen memeluk tubuh istrinya yang sudah kembali seperti tubuhnya semula. Dia menciumi leher istrinya yang terbuka karena rambutnya yang panjang itu disanggul di atas, dan berusaha menaikkan suasana. Anin yang sedang meletakkan anaknya di box bayi mereka menjadi kegelian gara-gara tingkah dari suaminya itu. Tapi Anindya juga paham apa yang diinginkan oleh suaminya pada saat itu. Jadi Anindya membiarkan tingkah suaminya akan membiarkan tangan suami yang sudah bergerilya kemana-mana. Valen segera menuntun istrinya di atas ranjang king size yang tersedia di dalam kamar itu. Tanpa banyak berkata-kata Valen langsung melakukan apa yang sudah dia bayangkan sejak tadi. Memang karena masalah yang datang silih berganti membuat intensitas hubungan mereka menjadi berkurang banyak. Dan saat ini dia sedang kangen dengan tubuh istrinya yang sudah menjadi candu bagi dirinya itu. Kemudian setelahnya hanya ada asteris dan suara-suara yang bisa membuat telinga menjadi panas yang terdengar di seantero kamar itu. Padahal Anindya sudah berusaha menahan supaya suara-suara yang panas itu tidak sampai keluar karena dia takut kalau anak-anaknya akan terbangun sebelum suaminya mencapai apa yang dia inginkan. Tapi ternyata apa yang ia pikirkan itu tidak beralasan karena sampai suaminya terpuaskan berkali-kali anak-anaknya juga tidak terbangun. Mungkin anak-anaknya juga sadar kalau ayahnya membutuhkan ibu mereka untuk sekedar melepas rindu. Dan untuk melepas stres akibat permasalahan yang datang. Tiba-tiba ponsel milik Valen berbunyi. Setelah Valen mengecek siapa yang menelepon, dia langsung terkejut. Karena yang meneleponnya adalah Erik. Ada apakah gerangan yang menimpa Erik? Bukankah dia sudah diamankan oleh pengawal yang lain di rumah sakit milik Valen? Dia takut kalau Erik sudah ditemukan oleh pihak Alicia. Valen segera mengangkat teleponnya. Halo Rick, bagaimana dengan keadaanmu? Valen terdiam sejenak karena mendengarkan apa yang dikatakan oleh Erik. Benar saja dugaannya kalau ternyata anak buah Alicia menyisir ke rumah sakit di mana Erik berada. Untung saja dia sudah memproteksi Erik dengan melakukan penjagaan dan meletakkan Erik di ruangan VIP yang tersembunyi milik keluarga Weston. Ruangan itu tidak dapat dijangkau oleh orang lain karena lift yang ada pun langsung menuju ke ruangan yang dimaksud. Tidak ada orang lain yang bisa masuk ke areal itu.
Itulah sebabnya waktu ayah Willy bisa keluar dari rumah sakit itu tanpa diketahui oleh orang lain, begitu pula dengan Anindya saat sudah melahirkan kedua buah hatinya. Lalu, apakah pengawal bisa mengamankan keadaanmu sekarang? Berarti anak buah dari Alicia ada di sana sekarang atau Alicianya juga ada di sana? Dan bagaimana kamu bisa mengetahui bahwa ada pencarian untuk kamu? Tanya Valen dengan bertubi-tubi. Dia harus tahu benar posisi sekarang Alicia ada di mana. Ternyata Erik setelah sembuh melakukan pemantauan di CCTV seluruh sakit. Dan pengawal yang menjaga dirinya mendapati bahwa ada perawat yang menyamar karena wajahnya adalah wajah Alicia. Tentu saja di sana Alicia tidak seorang diri. Pengawal dari Erik juga mencurigai beberapa orang laki-laki yang berperawakan besar namun memakai baju perawat laki-laki di rumah sakit milik Valen itu. Valen menjadi geram dengan kondisi itu, tapi dia harus berbicara kepada Tuan Wong bagaimana untuk bisa menciduk Alicia yang terkenal licin itu. Valen kembali bertanya kepada Erik apakah perawat yang mirip Alicia dan juga beberapa perawat yang mencurigakan itu masih berada di rumah sakit atau tidak. Ternyata jawaban Erik sangat mengejutkan karena mereka, Alicia dan anak buahnya bahkan rela untuk bekerja di sana supaya bisa mendapatkan informasi tentang hal ini. Untung saja perawat dan dokter yang dikhususkan untuk ruangan VIP hanyalah perawat dan dokter yang memiliki lisensi khusus yang sudah lolos dari pantauan Revan. Orang-orang yang bekerja di ruang VIP itu adalah orang-orang yang memiliki keluarga yang juga bekerja di rumah besar ataupun di seluruh perusahaan milik Weston Group. Jadi keloyalitasan dan kesetiaannya sudah teruji. Tapi ini berarti bahwa Alicia dan pengawal-pengawal miliknya ada di rumah sakit milik Valen itu. Valen kemudian memiliki rencana untuk menangkap basah mereka semua dan menyerahkannya kepada Tuan Wong. Memikirkan bahwa bisa menangkap salah satu dari musuh mereka membuat Valen menjadi bahagia. Wajahnya kelihatan berbinar dan dia menampilkan senyum terbaiknya. Ini membuat Revan dan Tuan Wong menatap penuh curiga dengan Valen. Sebenarnya apa yang ada di dalam pemikiran Valen saat ini? Valen langsung berkoordinasi dengan Erik untuk melakukan operasi tangkap tangan di rumah sakit tersebut. Jadi kemungkinan untuk menangkap Alicia dan pengawal-pengawal yang sudah dia curigai itu kemungkinan berhasilnya adalah 100%. Kemudian setelah Valen menutup sambungan teleponnya dengan Erik, kedua orang yang ada di hadapannya ini kemudian langsung mencecarnya dengan pertanyaan. Siapa yang menelepon? Tanya Revan dengan nada curiga. Erik, ada apa dengan dia? Dia kan sudah sembuh dari masa kritisnya. Kenapa dia menelepon kamu? Apakah ada sesuatu? Tanya Revan lagi dengan membabi buta. Tenang, bro. Ternyata betul dugaanku tentang Alicia dan Paman Bill yang akan mengorek keterangan ataupun menjadikan Erik menjadi sandera. Karena mereka sudah ketahui bahwa Erik itu memiliki hubungan langsung dengan aku. Tapi feelingku juga memberi sinyal yang sama. Jadi aku langsung menyembunyikan Erik di ruangan VIP milik keluarga Weston yang hanya bisa diakses melalui lift basement yang memiliki penjagaan yang ketat. Tidak ada seorang pun yang bisa keluar masuk tanpa diketahui oleh pengawal milik Erik maupun pengawalku. Bahkan, perawatnya pun khusus dan yang hanya terpercaya saja. Jadi ceritanya mereka, pengawal Erik menangkap di CCTV ada perawat yang wajahnya mirip 100% dengan Alicia. Jadi pengawal Erik melaporkan langsung kepada Erik dan setelah Erik mengecek ke data CCTV, ternyata dia juga menemukan ada beberapa perawat laki-laki yang berperawakan besar seperti seorang pengawal. Jadi Erik mencurigai bahwa itu adalah anak buah dari Alicia yang turut menjadi perawat supaya bisa mengetahui di manakah Erik dirawat.
Untungnya mereka selalu memantau area CCTV supaya mereka juga bisa mengerti kondisi di situ apakah aman atau tidak. Kemudian tiba-tiba aku tadi terlintas sebuah ide bagus untuk bisa menangkap tangan Alicia di rumah sakit milikku itu. Dan nantinya kalau aku sudah menangkapnya aku akan memberikan itu sebagai hadiah buat Tuan Wong. Gimana menurut kalian? Tanya Valen dengan antusias ketika menceritakan tentang rencananya. Tuan Wong dan Revan lalu mengangguk-anggukkan kepalanya tanda mereka juga antusias dengan apa yang menjadi rencana Valen. Kemungkinan rencana itu bisa berhasil 100% kalau memang dipikirkan dan dirancang sedemikian rupa. Lalu mereka bertiga membahas tentang bagaimana cara menangkap tangan Alicia yang kebetulan sedang berdiri hanya diikuti oleh beberapa anak buahnya saja. Ayah Willy kebetulan tidak ada di ruangan itu karena Ayah Willy kangen dengan kedua cucunya itu. Kita harus benar-benar menggiring Alicia untuk masuk ke dalam satu ruangan yang sepi yang tidak ada satupun yang mengikutinya. Kemudian kalau kalian sudah mendapatkan wanita itu jangan lupa untuk membuka seluruh bajunya. Karena apapun yang dia pakai baik anting-anting, kalung, gelang, atau apapun itu, bahkan hair clip sekalipun harus segera kalian lepaskan dari tubuhnya karena bisa jadi itu ada alat penyadap atau juga kamera yang diselipkan di dirinya. Kemudian setelah itu kalian ganti bajunya dan bawa ke markas saja. Jangan sampai kalian membawanya ke ruangan VIP yang dimiliki oleh Valen. Ingat wanita ini sangat berbahaya dan licik. Kalau bisa kalian juga membiusnya saja supaya dia tidak tahu menahu tentang bagaimana ia bisa sampai ke markas. Aku percayakan itu kepada pengawal kalian karena Alicia sedikit banyak sudah mengetahui pengawal-pengawal milikku. Takutnya malah dia curiga dengan itu. Kata Tuan Wong menasehati Valen yang akan mengerjakan itu dengan bantuan pengawal-pengawal miliknya yang ada di rumah sakit. Mudah-mudahan saja rencana dari Valen itu akan berhasil. Karena paling tidak dia sudah mendapatkan satu orang yang menjadi tujuan mereka. Sekarang Valen juga tahu bahwa ternyata Alicia tidak berada di pulau pribadi itu. Jangan-jangan itu juga jebakan dari RSMM 145. Jangan lupa untuk like dan memberikan gift juga support author dengan memberikan vote. Makasih juga buat yang sudah like dan vote. Yang kasih gift besar juga aku ucapin terima kasih ya. Berkat kalian aku ada di sini. Aku seneng karena dukungan kalian. Aku jadi semangat update. Oh ya jangan lupa mampir di cerita Thor yang lain. Banyak yang sudah selesai dan bisa dibaca sampai ending. Happy reading, guys. Setelah merancangkan semuanya dengan Revan dan juga Tuan Wong, Valen langsung bergegas menginstruksikan anak buahnya yang berada di rumah sakit bersama pengawal dari Erik untuk segera mengeksekusi rencana yang sudah dirancangkan olehnya dan juga oleh Revan dan Tuan Wong. Mereka sengaja untuk mengkotakkan Alicia seorang diri di sebuah ruangan. Karena Alicia sudah menyamar menjadi seorang perawat di rumah sakit milik Valen itu, maka mereka memerintahkan seorang dokter untuk mengajak Alicia menjadi asistennya di sebuah ruangan operasi. Padahal sebenarnya operasi itu tidak ada, tapi memang disengaja membuat drama seperti itu agar Alicia terjebak. Lalu dokter itu akan disuruh oleh pengawal-pengawal Valen untuk membius Alicia dan membawanya dengan berangkar rumah sakit agar anak buah dari Alicia tidak dapat mengenali orang yang dibawa oleh dokter keluar dari ruangan operasi. Valen, Revan, dan juga Tuan Wong berdoa agar rencana ini berhasil. Setelah mereka berhasil mendapatkan Alicia yang sudah terbius dengan obat bius yang cukup kuat, maka rencananya Alicia akan dibawa ke markas milik Tuan Wong yang terletak di bawah tanah rumah besar Tuan Wong. Siang itu adalah saat di mana mereka mengeksekusi rencana yang sudah dirancangkan oleh Valen.
Seorang dokter bedah yang cukup profesional beserta satu orang dokter ahli anestesi segera memanggil beberapa perawat. Termasuk salah seorangnya adalah Alicia. Kali ini Alicia tidak dapat mengelak lagi. Dia mengikuti dokter-dokter itu dan perawat-perawat yang diajak bersama-sama dengan dirinya. Alicia yang tidak tahu menahu tentang dunia medis pun harus pura-pura menjadi perawat sekalipun dirinya sendiri tidak tahu apa-apa. Tapi ketidaktahuannya itu justru menjadi peluang bagi penjebakan itu supaya penjebakan itu berhasil. Dan seperti yang sudah dirancangkan oleh Valen, operasi itu sebenarnya adalah fiktif. Ketika Alicia masuk ke dalam ruangan beserta para perawat, seorang dokter ahli anestesi langsung menyuntikkan obat bius di belakang tengkuk wanita itu. Karena sudah diperkirakan secara tepat maka Alicia langsung tidak sadarkan diri setelah menerima suntikan tersebut. Alicia langsung dinaikkan ke atas brangkar rumah sakit yang seyogyanya dipakai untuk pasien yang akan dioperasi. Dengan peragaan yang tepat dan juga karena tubuh Alicia tertutup dengan selimut yang biasa digunakan oleh dokter ketika pasien meninggal dunia maka anak buah Alicia yang saat itu ada di sekitar ruangan operasi itu pun tidak curiga sama sekali. Mereka sukses membawa Alicia ke daerah kamar mayat dan menempatkan Alicia ke dalam sebuah box yang biasa dipakai untuk membawa jasad seseorang. Dan sesuai dengan arahan dari Valen maka para perawat yang berada di sana melucuti semua baju dan perhiasan serta apapun itu yang melekat di tubuh Alicia. Bahkan pakaian dalam pun dilepaskan oleh mereka karena takut kalau ada alat penyadap di sana. Rupanya apa yang menjadi pemikiran Tuan Wong itu benar adanya. Mereka menemukan adanya alat penyadap berupa pulpen perekam dan juga berupa anting-anting yang berisi alat penyadap. Setelah pengawal dari Eric dan juga Valen membersihkan tubuh Alicia dari semua alat-alat penyadap dan juga perekam, para perawat kembali memberikan baju rumah sakit untuk dipakai oleh Alicia. Setelahnya mereka, sesuai rencana, membawa tubuh Alicia ke markas Tuan Wong. Dan dengan ambulans rumah sakit, Alicia langsung dibawa ke daerah yang sudah direncanakan dan memindahkannya ke dalam mobil van yang disiapkan oleh Tuan Wong. Setelah serah terima tubuh Alicia dari pengawal Valen ke pengawal Tuan Wong maka ambulans itu kembali ke rumah sakit tanpa ada yang mencurigai. Kesuksesan anak buah Valen dalam membawa tubuh Alicia sampai proses pemindahan ke pengawal Tuan Wong telah dilaporkan oleh mereka kepada Tuan Wong dan juga Valen. Mereka bertiga, Valen, Revan, dan juga Tuan Wong sepakat untuk menyambut Alicia di markas besar Tuan Wong yang berada di rumah besar milik Tuan Wong. Mereka akan berangkat setelah mengurus semua keamanan di sana. Mereka juga sudah menginformasikan kepada Interpol dan juga Komandan Polisi Nawa agar tidak terburu-buru untuk menyergap ke pulau pribadi milik Hunter Death. Kecurigaan Valen dan perasaan Tuan Wong membuat mereka tidak berani untuk menyerbu ke sana terlebih dahulu. Mereka akan menyelidiki kasus ini melalui Alicia terlebih dahulu. Walaupun sebenarnya Tuan Wong juga tidak yakin apakah Alicia bakal membuka mulut tentang hal ini. Tapi lebih baik berusaha terlebih dahulu daripada terburu-buru untuk menyerbu ke pulau pribadi kemudian mengalami kerugian karena terjebak di sana. Valen juga sudah mendapatkan informasi dari anak buahnya bahwa perkiraan Alicia akan sadar adalah 3 jam dari saat dia mendapatkan anestesi. Mereka berpikir itu adalah waktu yang sangat cukup untuk melumpuhkan Alicia, kemudian membawanya sesuai rencana ke markas besar Tuan Wong. Rencana mereka untuk dapat mengelabui Alicia dan kemudian membawanya ke markas besar sudah berhasil. Saat ini menurut informasi dari anak buah Tuan Wong, Alicia sudah ada di dalam mobil van yang dipakai Tuan Wong untuk membawa Alicia. Sejujurnya baik Revan, Valen maupun Tuan Wong sudah tidak sabar untuk menghabisi Alicia.
Tapi mereka tahu bahwa misi Hunter Death pasti sudah diketahui oleh Alicia. Jadi mereka ingin mengorek keterangan salah langsung dari Alicia terlebih dahulu sebelum membunuhnya. Mobil van milik Tuan Wong perlahan masuk ke dalam pekarangan rumah besar Tuan Wong. Sengaja mereka melakukan pertukaran dari mobil ambulans ke mobil milik Tuan Wong. Karena mereka harus melewati area aman yang ditanami bom oleh anak buah Tuan Wong. Sopir dari ambulans tentu saja tidak tahu bagaimana cara melewati areal yang sudah ditanami bom. Hanya anak buah Tuan Wong mereka yang mengetahui tentang itu. Tapi sedikit melenceng dari rencana. Ternyata Alicia sadar sebelum 3 jam. Untung saja anak buah Tuan Wong udah langsung mengikat Alicia dengan rantai dan dipasung sehingga ketika Alicia sadar pun dia tidak bisa bergerak kemana-mana. Para pengawal Tuan Wong sudah benar-benar berpengalaman untuk masalah seperti ini. Ark, di mana aku? Alicia mengalami pusing yang sangat hebat ketika dia pertama kali sadar dari obat bius yang disuntikkan oleh dokter ahli anestesi itu. Sebetulnya para anak buah dari Tuan Wong juga merasa heran. Karena menurut estimasi yang sudah mereka perkirakan, Alicia akan sadar setelah 3 jam. Tapi mungkin karena Alicia itu sudah sering meminum minuman keras ataupun juga obat-obatan terlarang maka tubuhnya sedikit kebal dengan obat-obatan seperti itu. Untung saja mereka sudah selesai mengeksekusi rencana sampai meringkus Alicia dan memasungnya.